Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para alumni khususipun al mukarram Kiai Haji Nur Hadi, al mukarram Kiai Ikhwan, al mukarram Kiai Purnomo Siddiq, para kiai, alumni, bapak ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Rasanya detik ini lebih istimewa ketimbang tadi saya. Kalau tadi umum, sekarang sangat khusus sekali. Saya merasa berada di lingkarannya Hadratus Syekh Mbah Yai Muhtar Syafaat Abdul Ghafur. Rasanya berada di masjid bersama beliau. Tanggal 4 Februari yang lalu, karena saya Gus Munib dan Hanif, anak saya alumni Sarang Al Anwar, saya punya kegiatan menghadirkan Bani Kiai Maimun Zubair. Alhamdulillah tanggal 4 hari Sabtu itu ijazah kitab Al-Hikam di Blok Agung. Besok malamnya tahlil keluarga. Ya, besok malam tahlil keluarga menjelang haul niku. Kula suwan dateng Kiai Hasim kalih Pak Yai Syafaat, Ketua Al-Adab Nasional niku. Yai Hasim niku ngendikan ngeten teng kula, Pak Sikin, abah saya itu Kiai Muhtar Syafaat Abdul Ghafur itu jadi kiai bukan bi'uliyatil ilmi, dengan tingginya keilmuannya, bukan. Beliau mempunyai kepekaan batin yang sehingga beliau menjadi kiai syafaat itu. Saya masuk sekali ke dada saya ini. Ternyata bagaimana seorang kiai mampu menciptakan kitab Ihya Ulumuddin itu menjadi menasional. Sampai saat ini 82 titik se-Indonesia ya ngaji Ihya. Berarti pada saat beliau melafatkan Ihya, memaknai Ihya, menterjemah Ihya, memuroti Ihya, beliau itu sambung dengan Syekh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Jadi ngajinya lewat ngaji saluran gitu. Makanya sering disampaikan, kadang Hadratus Syekh Mbah Yai Syafaat niku pun gak peduli nahu sorof, karena yang didapatkan beliau hakikat inti sari maddahnya, mahiyahnya Ihya Ulumuddin yang disampaikan ke santri. Salah satu indikasinya adalah santri niku lek ngendikan biyen Mbah Syafaat ngendikan ngoten, Mbah Syafaat ngendikan ngoten. Jadi mutiara-mutiara hikmahnya dipakai atas nama Hadratus Syekh Mbah Yai Muhtar Syafaat. Padahal lo itu dari Ihya Ulumuddin. Ngeten nggih? Berarti yang Ihya itu yang siapa, yang Mbah Syafaat itu yang siapa? Kan ngoten nggih. Jadi bisa saja Ihya Ulumuddin garis miring Mbah Syafaat, Mbah Syafaat garis miring Ihya Ulumuddin. Itulah yang kemudian menyatunya batin Hadratus Syekh Mbah Yai Muhtar Syafaat dengan batinnya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Nah, kula nate maos kitab di kitab Haqaiqut Tasawuf yang mungkin sekarang masih materi di Ma'had Ali Darussalam, karena Ma'had Ali Darussalam itu jurusannya ya atau at-tasawuf wa tariquhu. Dalam kitab Haqaiqut Tasawuf itu dikatakan begitu, al ilmu rauhun tumfahu la kitabatun tunsahu. Hakikatnya ilmu itu adalah roh yang tunfahu, disebul, jadi transfer.
Jadi sampean jangan merasa bangga kalau ngaji hatam satu kitab. Sakjane ilmu ini sing sampean dapat sak piro kae. Gitu. Ada orang yang ngajinya nggak seberapa tapi ilmunya banyak yang dapat. Lah ini terserah. Lek jenengan niki dalam kondisi batin yang suci, yang jernih, kiai dalam kondisi batin yang jernih, transfer ilmu ini ku cepet. Lek kiai ini tok sing jernih, santri ini bludrek, paham bludrek sampean? Kotor ibaratnya, angel iki, angel. Atau podo bludruke ya itu tambah angel gitu. Nah, niki para hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi Hadratus Syekh Mbah Yai Syafaat cara mentransfer ilmu dalam kondisi yang bersih, memberikan ilmu itu kepada hati yang bersih. Disitulah kemudian seperti apapun model dan bentuk cara ngajinya Mbah Yai Syafaat, pada akhirnya kraos hasilnya. Kadang dikatakan kadang bukan peduli dengan nahu sorob karena memang kejernihan batinnya memang betul-betul menjadi sebuah tujuan. Inilah yang dimaksud Mbah Yai Imam Ghazali, bukan masalah yang tulisan di sini ini. Tapi sampean jangan gaya kayak gitu. Lah mau kitab takrib, Pak, kok nahu sorobnya kok keliru-keliru. Oh, ini al ilmu rauhun tunfahu. Oh itu. Jadi lain lagi piye cara maknane sampean. Wong sama Imam Abu Suja nggak sambung belas. Gak sambung belas. Makanya para hadirin yang dimuliakan Allah, mu'alif waliullah, seorang kiai waliullah akan menciptakan santri kekasih-kekasih Allah, kekasih Allah. Gitu kula kadang yakin bahwa nggih namanya kita adalah santri, yakin dengan apa yang disampaikan Al-Mukarram Kiai Muhammad Hashim Syafaat Asyikin. Abah itu jadi kiai bukan karena li'uliyati ilmihi, karena ketinggian keilmuannya, tapi karena kepekaan batinnya. Ini langsung tenggulo. Lah pada besok malamnya pertemuan di Makom, memang itu adalah acara tahlilnya poro keluarga dalam. Kemarin malam saya bilang ke Asyikin bahwa Abah ini, ngatan diulangi lagi, Abah ini adalah kejadi kiai bukan karena uliyati ilmihi, tapi karena apa? Kepekaan batinnya. Nah, kalau kalian jenengan kenapa oleh masyayikh disuruh untuk ngaji kitab juz 3 ya ini nggih, juz 3 kitab Ihya Ulumuddin, karena memang yang digarap itu, memang yang digarap itu agar kalau kalian jenengan itu bukan hanya numpuk ilmu saja, bagaimana agar ilmu itu menjadi sesuatu yang hakikat di batin kita. Kalau ilmu itu menjadi suatu yang hakikat di batin kita, kalau kalian jenengan itu nggak sia-sia, Pak. Caranya sholat, akhirnya ditemukan hakikatnya sholat. Caranya dikir, ditemukan hakikatnya dikir. Caranya ngajar, ditemukan hakikatnya ngajar. Hati bening yang berdetak nama Allah, itu mustahil setan masuk. Setan masuk, itu loh sasarannya sebetulnya di juz 3 itu. Kalau detak jantung asma Allah, denyut nadi asma Allah, debur hati asma Allah, gak kira ada setan masuk, Pak. Setan itu makhluk yang lemah sebetulnya, akan dikalahkan oleh orang-orang yang ikhlas. Dikalahkan oleh orang-orang yang ikhlas. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam konteks kita masih hidup, katakan Ali Asyikin, Kiai Ikhwan, Kiai Nur Hadi itu, karena masih bergabung roh kita dengan jasad, ya tidak nampak. Tapi kalau sudah wafat, Hadratus Syekh Mbah Yai Syafaat nampak kewaliannya setelah kapan? Setelah wafat. Setelah wafat. Saya mau mengulangi yang pernah saya sampaikan di alumni Jember. Waktu saya masih di dalam kesepuhan dulu, muro ada tamu 2 orang yang membawa Kang Kosim. Kang Kosim itu dulu ada di dalam kidul, teng Bangkalan dados dukun Kosim itu.
dagang dawat dukun moro nurok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, enek duk zuro ya kang gitu. Ternyata di belakangnya ada orang pakai jubah ya. Nah salaman masuk ke dalam, kulot kenalan, jenengan sinten, saya Hasan Al Yamani gitu. Ini ku insya Allah orang Arab. Nah jagongan kulo duk zuro almarhumah terus Kang Kosim ini pun almarhum saat niki. Enten nopo Kang, nggih silaturahim. Anu Duk minta fotonya Kiai Syafaat, kemutan kula niki. Lah terus bingung kula kali Duk Zuro sampai di dalam figura itu diambil niki lho. Begitu diberikan ke Syekh Hasan Al Yamani itu, lah ini orangnya. Oh ngeten. Lah kula semakin tanda tanya niki. Enten nopo anu Pak Hasan, ngeten Gus, kula niki boten nate panggih dalam mimpi dengan orang besar kecuali dengan orang tiga. Satu Rasulullah, dua Syekhona Khalil, nomor tiga ini gitu. Saya itu ketemu dengan orang ini bukan dalam mimpi malah, ketemu dari salaman dengan saya, ngaku Syafaat Banyuwangi. Nah, itu. Saya merinding, wong saya sendiri gak menangi, pone Purnomo, usah Purnomo, gula Syafaat Banyuwangi. Mantun ngiten nggih sami-sami hilang pergi. Lah kula akhirnya madosi Ustadz yang dari Banyuwangi di Bangkalan, ketemu nih Ustadz Kosim niki. Oh sama tak terne neng Blok Agung itu komaku ngeten. Kan Kosim nggak asli Jajak Sembulung. Lah niki ngaku Syafaat dari Banyuwangi. Gini kitiange ngeten. Kulo merinding. Beliau itu sebetulnya, lah ini kalau seorang wali itu kalau yang ada ruhnya saja sudah semakin nampak, karena ruh itu satu kesucian, ruh itu dari Allah. Beda kalau masih bersama jasad. Ini besok kalau mati ya ketara sing di sing wali iki. Nggih. Lek pengin cepet ketara ya mbeng ndang. Gitu. Gitu. Dados ngeten. Jadi nanti ngali mawon Hadratus Syekh Mbah Maimun Zubair, Syekhona Khalil, Mbah Yai Asad semakin nampak kalau beliau itu sudah nggak ada. Karena yang ada ruh. Yang ada itu ruh. Makanya hadirin hadirat alumni yang dimuliakan Allah, begitulah makomnya Mbah Yai Syafaat di mata Allah. Makomnya kalau kalian jenengan bangga lah, jangan sekedar bangga tok Darussalam beluntas, jangan kayak itu lah. Sampean Mbah Yai Syafaat punya amalia, Mbah Yai Syafaat punya ilmu, Mbah Yai Syafaat punya akhlak. Lah karena Mbah Yai Syafaat itu ngetan sampai sekarang di Blok Agung itu budayanya gitu. Bangganya saya di Blok Agung ngetan, kiai ini semuanya ngaji, bunyai semuanya ngaji, diopra-opra, baik putra putri ini, mantu nih, di nembe kalau ditelepon bunyai Mas Surah, besok ponaan cucu yang kecil-kecil pada intihan harus tampil, mau puisi, mau nari, mau apa. Jadi memang dibegitukan. Saya tasik nih, saya masih anget nih HP ini bunyai Rurah ini. Sana lewat panas-panasan sini tadi. Terus gini nembe, batuk ngoten niku caranya bagaimana yang aktif di dalam itu memang keluarga gitu, memang keluarga. Kenapa? Ini rahasianya di pesantren. Santri di pesantren itu sebetulnya sasarannya dua Pak. Ilmu namanya intelektualitas dan moralitas. Al ilmu bit ta'allum, ngajarnya diniyah, ngajarin ngaji, ngebandongan itu ta'allum namanya. Wal ahlak bisuhbah. Kalau pingin mencetak ahlak itu bisuhbah. Ngancani terus, dampingi terus. Sing ngimami sapa? Nggih kiai ini. Sing ngaji sapa? Nggih kiai ini. Sing ngoprak-oprak sapa? Nggih kiai ini, Pak. Ngoten niku lho. Jadi ala ilmu bita'allum. Kalau pingin transfer ilmu ya mulang. Santri itu bisa alim dan ikut mulang. Dan al ahlak bit suhbah, ahlak dan suhbah. Keliling ibaratnya
Kiai Purnomo keliling ke santrinya diajak salaman, itu di atas molangnya, itu di atas molangnya gitu, karena akhlak. Sampai biasanya santri termasuk songkoknya kiai saja itu biasa ditiru oleh santrinya, ya songkoknya kiai ini itu karena apa? Akhlak ini bisu, nggak bisa dipungkiri, nggak bisa dipungkiri. Kenapa kemudian anak itu banyak niru akhlaknya ibunya? Kenapa? Karena lebih banyak bersuhbah dengan ibunya gitu. Tapi kalau ilmunya biasanya ke bapaknya. Kan kalau ada anak dablek kan, jadi jangan muring-muring iki. Gitu, saya golongan ibu-ibu gitu. Kan transfer akhlak itu dari pendampingan, itu subah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kalau kalian jenengan walaupun tidak seperti 100% seperti beliau, setidaknya cahaya kewaliannya senantiasa seperti beliau, cahaya kewaliannya. Monggo. Masya Allah luar biasa Pak, tidak sedikit cerita saya seperti tadi. Syekh Hasan Yamani yang dari Bangkalan tidak sedikit, itu banyak sekali itu. Dan monggo Kiai, monggo. Oke, alhamdulillah, monggo. Oke, alhamdulillah. Oke. Baiklah, kalau lanjutaken. Kalau saja hanya urusan ilmu, kalau kalian jenengan iki tinggal ngaji Pak. Sekarang itu ngaji banyak medianya, nggih. Ada sekolah niki sebutan usaha mondok-mondok ya, tinggal nyetel apa YouTube Gus Baha ngoten. Wis modele wis kaya ngono saiki wong ngaji itu. Gitu. Model kados ngoten niku. Jadi bagaimana agar ada pendampingan nggih. Ketika hati itu jernih, ketika detak jantung adalah asma Allah, denyutnya di asma Allah, kemudian debur hati asma Allah, tidak mungkin ada setan masuk ke kita. Setan itu lemah, tidak mungkin. Makanya ada cerita, ada seorang wali dari Yaman, dia ahli dzikir, detak jantungnya itu Allah, 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 tidak terkonsep bahasa kayak gitu, Allah. Orang itu kalau makom kewaliannya semakin tinggi, setan semakin tertarik. Nah, setan semakin tertarik. Tapi jangan dibuat kaidah loh. Sama kayak kok kegoda setan, berarti makom saya semakin tinggi. Bukan gitu lah itu. Nilai kewalian semakin tinggi, setan semakin tertarik. Akhirnya ada setan menjelma sebagai manusia, datang ke kiai itu. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Enten apa kula pingin nyantri teng mriki. Tapi kula pingin dados kawulane jenengan. Kemana saja jenengan pergi, kula pingin ngopeni jenengan. Sasarannya setan itu apa? Pingin ketika Allahnya hilang dalam waktu 1 detik, setan itu masuk ke dalam hatinya. Itu setan Pak, hati-hati sampean. Kalau ada santri nggak dikenal sama sampean, Assalamualaikum ya, kula pingin mondok tuh, jenengan setan apa sinten? Pun terus diterimalah itu setan menjadi pembantunya kiai. Kiai kejeding diantar, kiai tidur di sampingnya, kiai mau Quran, bukakan Qurannya, menjelma manusia. Kiai kemana nyangking tasnya dan lain sebagainya. Tidak sukses-sukses. Kapan Allah hilang di hatinya kiai itu? Terus sampai berpuluh tahun, sekitar 20 tahun, Kiai Syekh Wali Yaman itu datang ke Mekah, ketemu sama walinya di Mekah. Makanya Arruh Jundun Mujannada, sambung Pak, sambung. Kalau yang viral masyhur cerita ini, Mbah Yai Syafat sama Mbah Yai As'ad itu sambung sekali, kayak program bareng duduk. Padahal iku Blok Agung kali Asem Bagus loh. Nah itu Pak Doali nih. Kalau sekarang sambung itu karena HP-nya satu grup di WA Pak, beda itu gitu. Terus kemudian Assalamualaikum, ketemu wali Yaman ini ketemu dengan wali Mekah.
Si santri setan iki ikut, memang pingin. Salah aku rangkulan, ya sama. Sampean kiai enggih. Lah itu di belakang sampean siapa? Santri saya, gitu. Sampean tahu itu? Iya tahu. Siapa itu setan? Kata Wali Yaman, setan. Berapa lama sampean? 20 tahun. Kata Wali Yaman. Lah kok terus sama biarkan kuat-kuatan sama saya. Dia mau masuk ke hati saya tapi gagal terus. Kata setan, kurang ajar kiai iki. Tiba roh lek aku iki setan. Gagal. Langsung boyong di Mekah. Setan itu langsung boyong, langsung pamit tanda tangan. La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Hati-hati dengan orang ahli dzikir. Hati-hati dengan orang ahli Ihya Ulumuddin. Karena Imam Ghazali amalannya itu 10 tahun detak jantungnya dek Allah. Kemudian lahir kitab Ihya Ulumuddin. Makanya mudah-mudahan nggih kula kalih jenengan pertama nggih nyuwun nggih niki hanya harapan mawon, kumpul begini ini tidak akan terjadi Pak, tidak akan istiqomah kita kalau bukan izin Allah karena barokahnya seorang wali Mbah Yai Muhtar Syafaat. Lek kula boten ngebayang, kula jauhnya jarak bisa nyampe ke sini gitu loh, bisa ngebayang daya tarik apa kita ini demikian ini kalau bukan karena barokahnya seorang waliullah Mbah Yai Muhtar Syafaat Abdul Ghafur. Kita ini berbangga dan ya jangan lupa dihadori terus setiap kita ngaji ba'da sholat, setiap ada acara apa kalau kalian jangan menghadori ke siapa, cantol beliau, libatkan beliau, masukkan dalam lingkaran hadoroh kita. Beliau Hadratus Syekh Mbah Yai Muhtar Syafaat. Kula kinten niku mawon ingkang saged kula sampaiaken. Terima kasih kepada semua alumni, para kiai. Kula saged hadir teng mriki bisa disambut dengan nggih kados ngeten iki alhamdulillah. Enggak ngebayang saya 12 tahun yang lalu nggih kula sowan teng Pak Ikhwan, Pak Nur Hadi gitu. Yang berkembang sekarang, dulu nggak pakai beluntas, sekarang pakai beluntas, itu satu. Yang kedua semuanya pun mapan-mapan, jalannya yang sudah baik, dan sekarang alumni bisa ngaji Ihya. Ngaji bukan suruh hatamkan, ngaji Pak, ngaji. Kadang kita ngejar hatam, banyak orang ngaji hatam tapi nggak nyantol, banyak orang ngaji tidak hatam itu ya nyantol, yang lebih banyak udah nggak hatam nggak nyantol, gitu ya. Ini kun mawon nggih, ihdinas siratal mustaqim, monggo ya nggih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih, semoga apa yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ali Sikin kita semua bisa mengaplikasikan, menjadikan suri tauladan dalam kehidupan bermasyarakat, dan semoga rutinan aji kitab Ihya Ulumuddin ini semoga tetap bisa istiqomah ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Hadirin para alumni, para kiai, para ustadz, marilah kita tutup acara kita pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya musofahah bersama Kiai Haji Ali Asikin dan para yai lintunipun.